Halo teman-teman, selamat datang di Celana Pendek. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel ini, udah subscribe channel ini, karena ini tuh channel yang masih baru. Dan di video kali ini kita akan ngebahas untuk lanjutan dari film Queenmaker. Untuk part 1 dan part 2-nya ada di deskripsi, kalau nggak di komentar pin. Seperti apa keseruan dari part 3 ini? Kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. 은성급 경업치라네요, 이 새끼들. 하나만 물어보자. Dan cerita berlanjut saat perdebatan dimulai. Di situ Minjung langsung menyerang Kyungsuk dengan berbagai pertanyaan, termasuk masa lalu Dohee yang bekerja 10 tahun di Eonsung dan dikenal sebagai pemecah masalah keluarga Eonsung. Dan menurut Minjung, masa lalu Dohee bertolak belakang dengan prinsip Kyungsuk sebagai pejuang buruh. Mendengar itu, Kyungsuk langsung membela Dohee dan mengatakan bahwa Dohee wanita yang selama ini mendukung Kyungsuk. Setelah itu, Kyungsuk menyerang Minjung soal rancangan undang-undang pembongkaran pabrik kimia di Hwaeudong. Di situ terlihat Kyungsuk sengaja memancing Minjung membahas pembongkaran pabrik kimia dengan alasan kesehatan masyarakat di sekitar pabrik. Dan karena ditonton banyak orang, akhirnya Minjung mengatakan akan membongkar pabrik kimia tersebut. Kemudian setelah jeda iklan, Minjung meminta Jungsuk menghubungi Bu Choi agar tidak marah dengan perkataan Minjung di televisi. Dan cerita kembali lagi saat di perdebatan. Di situ ada seseorang yang bertanya kepada Minjung soal video yang beredar tentang hidup Minjung yang hedon. Lalu dengan santai Minjung membantahnya dan mengatakan video tersebut adalah serangan dari tim lawan untuk menjatuhkannya. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Minjung, seorang anak muda bernama Suho, orang yang sengaja dibawa Dohee untuk datang ke acara tersebut. Dan ternyata Suho adalah kartu as Dohee karena usut punya usut, Suho adalah brondong simpanan Minjung. Di situ Suho bertanya tentang privasi politikus, apakah ada hukum yang melindunginya. Melihat Suho, Minjung pun sangat panik sampai keringat dinginnya keluar dan pandangannya pun kabur. Melihat itu, Jungsuk meminta kepada pembawa acara untuk istirahat terlebih dahulu. Setelah itu, Minjung tampak marah kepada Jungsuk dan mengatakan bahwa Dohee sangat keterlaluan. Lalu Minjung meminta kepada Jungsuk kalau Suho harus keluar dari acara tersebut. Mendengar itu, Jungsuk mengatakan tidak bisa berbuat seperti itu karena ini merupakan siaran langsung. Mendengar jawaban dari Jungsuk, tiba-tiba Minjung melempar sesuatu ke wajah Jungsuk. Lalu Jungsuk malah mengatakan dirinya sebelumnya sudah memperingati Minjung untuk mengakhiri hubungannya dengan Suho, karena menurutnya kehadiran Suho bisa membuat ancaman untuk Minjung. Dan scene pun berpindah saat perdebatan dimulai kembali. Lalu ada penonton yang mengusulkan untuk Minjung dan Kyungsuk melakukan pra-pemilihan pemilu. Di situ penonton ingin Minjung dan Kyungsuk bersatu dan dalam pra-pemilu antara Minjung dan Kyungsuk yang menang akan maju di pemilihan wali kota. Mendengar pertanyaan tersebut, moderator pun mencoba untuk mengalihkan pertanyaan itu. Kyungsuk yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Dohee bahwa moderator akan lebih memihak tim Minjung, mencoba memanfaatkan siaran langsung untuk mengambil hati masyarakat. Lalu Kyungsuk langsung memotong pembicaraan moderator dan mengatakan dirinya siap dan menerima usulan dari penonton untuk bersatu dengan Minjung. Tetapi di situ Minjung tampak kebingungan dan mengatakan tak bisa memutuskan sendiri dan harus melibatkan partainya. Mendengar jawaban dari Minjung, Kyungsuk langsung melakukan aksinya, melepas korset di perutnya di hadapan penonton hingga semuanya pun terkejut. Kemudian Kyungsuk mengatakan akan melepas image penampilannya asalkan warga Korea bahagia dan secara terbuka Kyungsuk mengatakan ingin masuk partai Minjung, yaitu Partai Reformasi Nasional. Dan lagi-lagi Dohee menunjukkan kelasnya sebagai seorang ahli strategi politik, di mana sedari awal Dohee merencanakan masuk partai Minjung karena Dohee sadar Kyungsuk calon independen dan dengan masuk partai Minjung, Dohee akan lebih mudah mengalahkan Jaemin. Malam harinya Dohee bertemu dengan Jungsuk. Di situ Jungsuk menjelaskan bahwa Suho adalah pemain biola yang didukung oleh Minjung saja. Kemudian Dohee mengatakan dirinya tahu kalau Minjung membeli biola untuk Suho sebesar 300 juta won, lalu membelikan Suho rumah untuk tidur bersama dengan Minjung.
Mendengar itu Jung Suk pun terdiam. 어떻게 수호를 여기까지 끌어들여? Di sisi lain ada Jaemin dan Chae-ryung sedang merayakan anniversary yayasan Greenhouse miliknya. Di situ banyak wartawan yang memotret mereka berdua, dan saat ada seorang wartawan ingin memoto mereka berdua, tiba-tiba Chae-ryung pergi begitu saja. Melihat itu Jaemin pun panik dan berusaha berpura-pura sabar mengejar Chae-ryung. Kemudian Chae-ryung di hadapan wartawan mengatakan dirinya begitu sulit senyum saat bersama Jaemin dikarenakan dirinya terkena sakit kanker rahim, dan seolah-olah membuat Chae-ryung tak begitu percaya diri bila bersama Jaemin. Mendengar ucapan Chae-ryung, Jaemin pun terkejut, tetapi di situ Jaemin baru sadar bahwa itu skenario dari Chae-ryung untuk mendapat simpati dari masyarakat. Kemudian Jaemin langsung mencium istrinya di depan wartawan, dan karena hal itu banyak orang yang bersimpati kepada Jaemin dan Chae-ryung. Dan scene berpindah saat petinggi Partai Reformasi Nasional memarahi Min Jung. Di situ Pak Kyang terlihat membahas masalah pribadi Min Jung dengan Suho. Mendengar itu Min Jung langsung emosi dan terlihat mereka berdua beradu mulut. Kemudian Jung Suk teringat ucapan Do-hee untuk melakukan pra pemilihan. Lalu Do-hee mengatakan tak akan menyentuh Suho lagi. Setelah itu Jung Suk mengatakan untuk Min Jung mau menerima pra pemilihan dan akan menjamin Suho tak akan muncul lagi. Di situ Min Jung tak punya pilihan lain. Kemudian akhirnya Min Jung dan Kyung Suk mengumumkan akan menerima pra pemilihan pemilu, dan salah satu dari mereka yang akan menang akan maju menjadi wali kota dari Partai Reformasi Nasional. Setelah itu tak sengaja Min Jung dan timnya bertemu dengan Do-hee dan Do-jun. Di situ Min Jung sudah kelewat emosi kepada Do-hee karena berani menggali masa lalunya. Dan saat ingin menampar Do-hee, tangan Do-jun langsung menepis tangan Min Jung. Namun Do-junlah yang akhirnya mendapat tamparan dari Min Jung. Dan saat ingin pergi, Do-hee memberitahukan kepada Min Jung bahwa timnya mendapat undangan pesta dari Bu Choi. Mendengar itu Min Jung pun terkejut. Kemudian terlihat Min Jung mengejar-ngejar Bu Choi di lapangan golf. Dirinya sampai bertekuk lutut meminta bantuan Bu Choi. Namun Bu Choi mengatakan tak akan membantu Min Jung dalam pra pemilihan dengan Kyung Suk. Mendengar itu Min Jung langsung emosi dan menyuruh Jung Suk untuk mencari kelemahan Kyung Suk. Malam harinya terlihat Kyung Suk menghampiri warga Pasar Sangah. Namun kedatangan Kyung Suk tak disambut baik oleh warga di situ. Lalu tiba-tiba datanglah Hyun Woo menolong ibunya dari serangan warga tersebut, dan kejadian itu disaksikan oleh Pak Yun dan Ji Yun. Di sisi lain ada Do-hee yang menemukan perusahaan ilegal bernama perusahaan Lea yang diduga kuat milik grup Eun Sung. Keesokan harinya Buson mencoba meresmikan gedung tertingginya, yaitu gedung bebas bea cukai kepada para investor dari seluruh dunia. Kemudian Buson mengatakan pada salah satu investor akan mengusir warga Sangha untuk dijadikan gedung impiannya. Dan di sisi lain ada Jaemin yang sedang berjanji manis berkampanye di Pasar Sangha, menjanjikan warga setempat menjadi makmur. Dan dari arah belakang terlihat Do-hee membawa reporter bernama Chorong untuk menghentikan rencana grup Eun Sung. Di situ Chorong ditugaskan memberitakan bahwa ada perusahaan asing yang diduga milik orang Seoul yang diketahui akan membangun beberapa kawasan di Seoul. Melihat berita tersebut, Buson pun panik. Lalu Buson memanggil pelaksana tugas wali kota bernama Kim. Di situ Buson mengatakan dirinya sudah menjadikan Kim pelaksana tugas wali kota dan sebagai gantinya wali kota Sajai. Dan kini Buson meminta Kim mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Buson. Dan Buson meminta Kim untuk menepis kabar yang beredar tentang perusahaan Lea. Keesokan harinya saat Kim ingin melakukan konferensi pers, tiba-tiba ada seseorang yang datang menemuinya. Dan scene berpindah saat keluarga Eun Sung di rumah sedang menyaksikan Kim melakukan konferensi pers. Awalnya Buson terlihat percaya diri, namun setelah melihat hasil konferensi pers Pak Kim, Buson pun panik. Dan cerita kembali pada Kim yang didatangi oleh Do-hee. Di situ Do-hee menunjukkan foto Kim bertemu dengan Buson, dan Do-hee terlihat mengancam Kim akan menyebarkan foto Kim bertemu dengan Buson. Dan itu menandakan bahwa Kim terlibat kontroversi dengan perusahaan Lea.
Lalu saat di konferensi pers, Kim pun memilih memakai berkas dari Dohee ketimbang berkas dari Buson. Di situ Kim mengatakan akan menyelidiki izin dari perusahaan Leah membangun lahan di Seoul dan menangguhkan pembangunannya sampai pemilihan wali kota. Setelah itu terlihat Buson rapat dengan anak buahnya. Di situ Buson mendapat info dampak dari berita tersebut. Eun-sung rugi 2,8 miliar per hari dan para investor merasa takut berinvestasi. Mendengar itu Buson pun sangat marah dan di sisi lain ada Dohee yang menjenguk ayahnya di rumah sakit. Di situ Dohee terlihat sedang merayakan ulang tahun ayahnya. Dan setelah pulang dari rumah sakit, setiba di rumahnya, Dohee terkejut melihat Buson sudah berada di rumahnya. Dan cerita berlanjut lagi saat Buson berbicara empat mata dengan Dohee. Di situ Dohee mengatakan bahwa dirinya tahu perusahaan Leah milik Buson karena Dohee baru sadar Leah nama Chae-ryung saat kuliah di luar negeri. Kemudian Buson terlihat memuji Dohee wanita yang cerdas. Lalu Buson meminta Dohee untuk berhenti menyerang dirinya karena semakin Dohee menyerang Buson, Dohee akan mendapatkan akibatnya. Namun di situ Dohee tak gentar dan malah mengatakan akan melakukan apa saja di luar kendalinya. Setelah itu terlihat Jaemin tampak kesal kepada Dohee setelah melihat berita tentang Kim akan mengusut perusahaan Leah. Lalu Jaemin meminta Pak Hyun untuk menyingkirkan Dohee. Melihat Jaemin sedang kesal, Ji-hyun mencoba merayunya, namun di situ Jaemin masih acuh kepada Ji-hyun dan meminta Ji-hyun untuk mendukung Chae-ryung saja. Mendengar itu raut wajah Ji-hyun pun berubah. Sementara ada Chae-ryung yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik Ji-hyun dan Jaemin. Lalu datanglah Jin dan mengatakan pada Chae-ryung untuk menjaga suaminya agar tidak jatuh pada pelakor. Kemudian Chae-ryung malah mengatakan dirinya bukan Jin yang rumah tangganya hancur karena perselingkuhan. Lalu Jin mengatakan dirinya hanya kasihan kepada Chae-ryung yang dari dulu menjadi anjing ibunya. Dan sebelum Jin pergi, Jin mengatakan apabila Jaemin tidak menjadi wali kota, maka Chae-ryung pasti akan dibuang oleh Buson. Mendengar itu, Chae-ryung pun membayangkan pada saat ayahnya meninggal. Buson malah lebih perhatian kepada Jin daripada Chae-ryung. Dan malam harinya, Buson meminta Pak Hyun untuk menyingkirkan Dohee. Keesokan harinya di kantor, Dohee sedang rapat bersama rekan-rekannya. Di situ tim Dohee menemukan fakta bahwa anak Minjung yaitu Jae-i terciduk melakukan les biola dengan biaya 20 juta per bulan. Kemudian berita anak Minjung melakukan les biola mahal pun mencuat ke publik. Banyak ibu-ibu yang memprotes Jae-i untuk keluar dari les tersebut. Mendengar itu Minjung sangat meradang hingga menyuruh anak buahnya untuk melaporkan Dohee dan Kyung-suk. Tetapi salah satu pegawainya pun mengatakan bahwa melaporkan tim lawan termasuk melanggar hukum. Dan cerita kembali lagi pada Jung-suk yang meminta Minjung untuk merayu Jae-i agar mau berbicara di depan publik. Awalnya Jae-i pun memberontak, tetapi saat Jung-suk mengatakan kalau Jung-suk tahu sebenarnya Jae-i tak mempunyai bakat musik, namun setidaknya Jae-i harus bertanggung jawab atas kesalahan Minjung memasukkan Jae-i les biola mahal. Mendengar itu Jae-i pun terdiam. Dan scene berpindah saat sebelum mengadakan pers. Di situ Jae-i tampak kesal. Melihat itu Minjung langsung memotong rambut Jae-i dengan sengaja. Kemudian Minjung meminta di depan wartawan nanti. Jae-i mengatakan kalau dirinya korban perundungan. Dan saat pers dimulai terlihat Jae-i berbicara sambil menangis. Di situ Jae-i mengatakan waktu SMP di sekolah luar negeri dirinya menjadi korban perundungan dan semenjak itu emosi dirinya menjadi meledak-ledak. Kemudian tak lama datanglah Minjung memeluk Jae-i dan atas kejadian itu masyarakat mulai bersimpati lagi kepada Minjung. 멈추는 법은 배우지 못했습니다. 너 엄마 말 진짜 안 들을래? Malam harinya Pak Hyun meminta bertemu dengan Minjung. Di situ Pak Hyun dengan liciknya mengatakan bahwa ada celah untuk menjatuhkan Kyung-suk. Kemudian setelah bertemu dengan Pak Hyun, Minjung langsung menyuruh Jung-suk untuk membuat berita tentang korupsi dana donasi Kyung-suk.
Mendengar itu Jungsuk tampak tak setuju karena dirinya sudah memeriksanya namun tidak ada kejanggalan pada Kyungsuk. Tetapi Minjung tak mau tahu Kyungsuk harus jatuh. Dan scene berpindah saat Pak Yun memanipulasi berita bahwa Kyungsuk memakan uang donasi para buruh wanita untuk membeli daging sapi mahal. Keesokan harinya berita tentang Kyungsuk korupsi pun mencuat ke publik. Melihat berita tersebut, Kyungsuk panik dan saat ingin mengatakan pada wartawan yang sebenarnya, Changsun melarangnya karena banyak wartawan yang licik mengarang berita palsu dan Chasun meminta Kyungsuk menunggu instruksi dari Dohee. Setelah itu Corong menelpon Dohee bahwa Minjung membawa kasus Kyungsuk ke pengadilan. Mendengar itu Dohee langsung menghampiri Minjung ke pengadilan, tetapi di situ Minjung tetap kekeh ingin melaporkan Kyungsuk. Kemudian Dohee mengatakan kepada Jungsuk bahwa Jungsuk harus menghentikan Minjung karena itu adalah kejadian yang tidak nyata. Namun Jungsuk mengatakan inilah cara pemilu untuk menang. Dan cerita kembali lagi kepada Dohee yang mendapat kabar bahwa ayahnya telah hilang di rumah sakit. Dan ini juga termasuk ulah Pak Yun agar fokus Dohee terbagi dan tak bisa membantu Kyungsuk. Kemudian terlihat ayah Dohee diturunkan di jalan oleh sebuah mobil. Di sisi lain Dohee terlihat masih mencari-cari keberadaan ayahnya di sekitar rumah sakit namun tidak menemukannya. Dan terlihat ayah Dohee sedang jalan sendirian, lalu tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk hingga meninggal. Dan cerita berlanjut saat Kyungsuk dan timnya ingin melakukan pers, tetapi tak ada satupun wartawan yang datang. Sementara itu, Minjung melakukan pers membawa perwakilan solidaritas buruh wanita bernama Hwasu. Hwasu adalah pemegang uang donasi sekaligus teman dekat Kyungsuk. Dan Alur mundur sedikit saat Minjung mendatangi Hwasu. Di situ Minjung mengetahui bahwa uang donasi dipakai oleh Hwasu untuk membayar anaknya kuliah. Mendengar itu Hwasu pun panik dan meminta Minjung tak memberitahukan kepada anaknya. Dan sebagai gantinya Minjung meminta Hwasu membuat pengakuan palsu mengatakan bahwa Kyungsuklah yang memakai uang tersebut. Dan cerita pun kembali pada saat pers. Di situ Hwasu terlihat membacakan surat pernyataan dari Minjung yang isinya dirinya telah ditipu oleh Kyungsuk karena Kyungsuk memakai uang donasi tersebut. Melihat berita itu Kyungsuk pun sangat kecewa kepada Hwasu. Di sisi lain ada Dohee yang mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal. Melihat ayahnya meninggal, Dohee pun menangis. Setelah itu Pak Hyun memberitahukan kepada Buson bahwa kejadian ayah Dohee tewas ditabrak truk adalah di luar ekspektasi. Kemudian Buson meminta Pak Hyun mengirim karangan bunga yang disukai Dohee ke pemakaman ayah Dohee. Dan scene berpindah saat Hwasu izin pulang kepada Minjung. Namun Minjung menyuruh Hwasu menginap sementara di penginapan staf kampanye Minjung. Setelah itu datanglah Kyungsuk dan Dojun memanggil-manggil nama Hwasu, tetapi Hwasu tak memperdulikannya. Kemudian saat di kantor Kyungsuk menanyakan Dohee kepada Chasun. Namun di situ Chasun sengaja menutupi keadaan ayah Dohee kepada Kyungsuk agar Kyungsuk tidak ikut panik. Setelah itu Pak Hyang mendatangi kantor Kyungsuk. Di situ Pak Hyang meminta Kyungsuk mundur dan keluar dari partai karena telah mencoreng nama partainya. Tetapi Kyungsuk dengan tegas menolak permintaan tersebut karena Kyungsuk yakin Minjung menyuap Hwasu. Dan scene berpindah saat di pemakaman ayah Dohee. Terlihat Pak Hyun mendatangi Dohee dan mengucapkan bela sungkawa. Kemudian Pak Hyun memperkenalkan diri sebagai teman jauh ayah Dohee. Dan setelah Pak Hyun pulang, Dohee bertanya kepada bibinya, ini karangan bunga dari siapa? Lalu bibi Dohee mengatakan karangan bunga tersebut dari teman ayah Dohee yang baru saja pergi. Mendengar itu Dohee baru sadar bahwa Pak Hyun orang suruhan Buson. Dan saat Dohee mengejar perginya Pak Hyun sudah pergi lalu terlihat Dohee menangis karena yakin ayahnya meninggal karena Buson. Baik teman-teman, jadi itu adalah alur cerita filmnya. Gimana menurut kalian? Apakah itu seru dan kalian tuh mau lanjut untuk alur cerita filmnya? Jangan lupa like video ini kalau mau lanjut dan juga tulis komentar lanjut untuk part yang selanjutnya.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian tuh punya saran-saran untuk channel ini, jangan ragu komen di bawah ya teman-teman. Kalau kalian juga punya rekomendasi film yang menarik, yang seru, yang mau dibikinin alur ceritanya di channel ini, komen juga di bawah. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di next video dan bye-bye.